di dalam Mars Az-Zaitun itu ada lirik yang diulang 3 kali. Ini kalau boleh saya nyanyikan ya. Maju, maju, maju terus maju. Maju, maju, membangun budaya. Kemudian yang kedua, membangun negara. Yang ketiga, membangun dunia. Nah, jadi Az-Zaitun itu dibangun untuk 3 hal itu. Membangun budaya, membangun negara Indonesia Raya, membangun dunia. Bahkan kami pernah diajak ketika bersepeda keliling kampus bersama Syekh Panji Gumilang, kami diajak berdiri di bawah menara 201 meter itu. Beliau sambil menunjuk puncaknya, bertanya pada semua yang ikut, ini menara siapa yang bangun? Kita. Jawab rame-rame, kita. Insinyurnya dari mana? Kita. Dananya dari mana? Kita. Yang mengerjakan siapa? Kita. Tidak ada seujung kuku pun dana dari luar negeri. Tidak ada pekerja ahli dari asing satupun. Saya bilang 100% murni Indonesia. Halal. Halal. Halalan thayyibah. Indonesia peringkat kesekian pecandu narkoba. Indonesia peringkat kesekian korupsi. Makanya nyanyinya sambil itulah Indonesia, sambil di sini. Nah, ini akan dibalik oleh Syekh Az-Zaitun ini dengan bangga, dengan gagah, itulah Indonesia. Ini walaupun tadi berbagai konsekuensi harus ditempuh. Itu satu resiko yang beliau siap hadapi karena memang olahraga saya melawan arus. Usia 78 loh. Iya, melawan arus. How come? Padahal katanya di undang-undang usia 75 tidak boleh. Ya, betul. Itu harusnya begitu. Dan beliau nyatanya kan jalani. Sebagai bukti melawan arus itu seperti apa, ditunjukkan oleh beliau hari ini. Nah, sekarang kita bisa mengukur sebenarnya kita hidup sekarang ini, hidup di neraka atau sudah di tatanan surga. Apa iya kalau satu negara di mana aparat penegak hukumnya disebut sebagai nomor 1 paling korup di satu kawasan, itu surga? Di mana ada seorang anak bangsa, putra bangsa yang membangun untuk negaranya ini, membangun bertungkus lumus, membangun pendidikan, membangun ekonomi, pertanian dan lain sebagainya, kemudian dikriminalisasi, dipersekusi, apakah itu surga? Di Az-Zaitun itu 1 hari tidak kurang harus menyiapkan beras untuk ditanak menjadi nasi 1,2 ton per hari. Kalau misal itu mengandalkan pasar lokal, penduduk nggak kebagian dong. Dan nggak mungkin kita hanya bersumber dari pasar-pasar di sekitar Az-Zaitun. Maka menanam, satu menanam supaya keberadaannya terjamin, berkelanjutan, dan jangan sampai santri itu kelaparan. Itu bukan ciri surga lagi sudah. Iya, betul. Itu pernah ada satu quotes dari Syekh Panji Gumilang, kalau ingin maju, negara ini harus berani dan jangan berhenti meneliti. Dan itulah beliau lakukan. Dan satu malai, rumpun padi itu beliau hitung malainya berapa, per malai itu bijinya berapa, dihitung. Saya pernah lihat beliau menghitung. Zikir beliau itu, tasbih beliau itu bulir-bulir padi ini. Waduh. Maka kalau di dalam ayat Al-Quran atau kitab-kitab yang 700. lain, Iya, 1 bulir jadi 10. Iya, 1 bulir 10, 70, 700. Iya, dengan meneliti itu tadi. 1 hektar ini pengen panen berapa ton. Untuk meningkatkan itu kan harus mencari varietas yang paling bagus, ya kan? Sehingga hasilnya melimpah. Itu yang beliau hari-hari lakukan. Lah, keluar untuk apa? Mana sempat itu? Mana sempat KTM nih nggak sih? Wah, ngaco nih bener nih. Ngaco ini bener orang ini nih. Ada lagi Mas, silakan. Satu lagi, khususnya kepada Yang Mulia Bapak Hakim yang menangani kasus Syekh Panji Gumilang, saya secara pribadi, dan ini menjadi doa seluruh sivitas Az-Zaitun, santri Az-Zaitun, agar Yang Mulia Bapak Hakim terbuka pintu hatinya dan mengabulkan apa yang menjadi harapan Syekh Panji Gumilang untuk bebas dari segala tuntutan dan tuduhan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan hidayah kepada Yang Mulia Bapak Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logis Files episode
IMBS, Indonesia Must Be Strong. Dan ini yang ketiga kalinya. Kenapa? Karena requestnya banyak banget. Ayo dong IMBS lagi, IMBS lagi, IMBS lagi. Dan kayaknya ini akan ada IMBS terus sampai ya sebanyak-banyak episode lah. Kayak sinetron-sinetron gitu. Masih dengan Mas Juni, belum ganti. Ya, dan ya karena Mas Juni yang tahu tentang Indonesia Must Be Strong itu seperti apa gitu. Dan bocoran aja, saat ini kita akan ngomongin tentang peradaban dan Surga. peradaban dan surga. Kata manis surga, ya kan? Kalau kata pahit itu neraka. Tapi surga itu yang bagaimana sih versinya Indonesia Must Be Strong? Dan peradaban seperti apa juga versinya Must Be Strong? Assalamualaikum Mas Juni. Waalaikumsalam. Sehat banget ya? Sehat, alhamdulillah. Itu pas setengah gini kayaknya keren banget gitu. Apa itu? Ininya nih, apa namanya? Kurang turun. Bulu kucing kayak jadi kayak apa gitu, ornamen ya. apa gitu. Ini bajunya ikonik banget ya, ikonik banget. Kotak-kotaknya. Kalau saya sih sering lihat dulu tahun 90-an dengan setelan seperti ini gitu. Bener nggak? Benar. Benar ya. Terus ikoniknya hari ini ya harus juga se-ikonik bajunya mampu menjelaskan Indonesia Must Be Strong itu seperti apa. Yang sudah pasti event nih Pak Panji Gumilang lagi menjalankan proses pengadilan, tapi itu tidak membuat Mas Juni menyampaikan ide-ide perdamaian, peradaban dan surga menurut Syekh Panji Gumilang. Silakan, Mas Juni. Opening dulu lah. Peradaban dan surga itu seperti apa? Ya, ini saya kilas balik dulu. Oke. Sebentar kita pelan-pelan Ya. untuk menggarisbawahi apa yang pernah disampaikan Syekh Panji Gumilang Ya. di berbagai kesempatan, dan ini juga ada di wawancara dengan Andi F. Noya. Oh, oke ya. Di double check ya. Ya betul, double check. Nah, itu beliau menegaskan bahwa Syekh Panji Gumilang ini sudah mewakafkan diri untuk Al-Zaitun. Betul. Nah, sementara Al-Zaitun itu dibangun, dipersembahkan untuk Indonesia. Dengan kata lain, Syekh Panji Gumilang pun mewakafkan dirinya untuk Indonesia. Oke. Nah, di dalam Mars Al-Zaitun itu ada lirik yang diulang 3 kali. Ini kalau boleh saya nyanyikan ya. Maju terus maju. Maju, membangun budaya. Oke. Kemudian yang kedua, membangun negara. Oke. Yang ketiga, membangun dunia. Nah, jadi Al-Zaitun itu dibangun untuk 3 hal itu. Membangun budaya, membangun negara, Indonesia Raya, membangun dunia. Karena pembangunan yang dilakukan di sebuah negara merupakan kontribusi untuk membangun dunia. Yang perlu kita ketahui di dalam perjalanan sejarah satu bangsa, yang memunculkan peradaban besar, peradaban luhur, itu punya satu ciri, yakni dia meninggalkan bangunan yang fenomenal. Sebut apa? 7 keajaiban dunia. Iya. Tembok Cina, piramid, Betul. Taj Mahal. Iya. Semuanya itu menjadi ikon dari peradaban tingkat dunia yang dibangun melalui peradaban yang tinggi. Tidak mungkin peradaban ecek-ecek bisa membangun itu. Maka di dalam Al-Zaitun pun ada satu bangunan ikonik yang ini nanti pada masanya akan menjadi satu ciri peradaban yang luhur, peradaban yang tinggi. Namanya pun Masjid Rahmatan lil Alamin. Identitinya Mahat itu ya? Iya. Spesifik lagi, di masjid besar itu ada menara yang dibangun yang tingginya 201 meter. Menara masjid ya, kita tidak berbicara menara hotel, tidak bicara menara selain menara masjid. 201 meter ini menara masjid tertinggi di Indonesia, dan kalau kita googling itu tertinggi nomor 3 di dunia. Nah, kalau pada umumnya nama menara masjid itu ya menginduk pada nama masjidnya, ya kan? Misalnya Masjid Al-Huda misalnya.
Menaranya menara Masjid Al-Huda. Ya. Namun di Al-Zaitun ini Syekh Panji Gumilang memberi nama khusus untuk menaranya. Menara Pemuda dan Perdamaian. Oke. Ya. Jadi ada satu spirit di situ kan, bahwa menara ini satu simbol bagaimana pemuda-pemuda Indonesia membangun sebuah prasasti, sebuah ikon yang dipersembahkan untuk Indonesia. Di mana itu akan menjadi mercusuar perdamaian. Selebihnya lagi, ternyata kalau kita teliti lebih dalam, yang namanya bangunan-bangunan ikonik fenomenal di dunia itu, pada akhirnya mereka bangunan-bangunan inilah yang akan connecting people, mempersatukan manusia. Ketika dibangun belum, karena memiliki fungsi masing-masing pada zamannya. Ya. Tapi begitu ratusan tahun ke depan, bahkan ribuan tahun ke depan, banyak orang dari berbagai macam ras, suku, bangsa, agama menuju ke ngumpul di situ. Ya, betul. Walaupun di situ disebutnya wisata. Tapi ini menjadi media saling mengenal antar manusia. Lita'arofu ya. Lita'arofu. Berarti nilai satu bangunan monumental itu kedepannya adalah untuk membawa ajaran ilahi itu, mempersatukan umat. Datang dengan melepas berbagai macam predikat itu, golongan, ras, dan lain sebagainya. Betul. Melepas identitas masing-masing untuk bersatu. Dan itulah yang sekarang ditempuh oleh Syekh Panji Gumilang. Membangun satu peradaban. Dan yang lebih menonjol dari semua ini adalah semua dibangun dengan kemandirian. Jelas banget itu. Satu paradigma ketika ada satu pesantren yang besar gitu, pasti ditanya, ini dananya dari luar negeri ya? Dari Arab kah? Dari negara-negara Timur Tengah kah? Dan sama Al-Zaitun pun juga begitu, dinilai, ini paling dari sumbangan negara mana. Gitu. Stereotipnya begitu. Stereotip. Tapi ini tidak. Bahkan kami pernah diajak ketika bersepeda keliling kampus bersama Syekh Panji Gumilang. Kami diajak berdiri di bawah menara 201 meter itu. Beliau sambil menunjuk puncaknya, bertanya pada semua yang ikut, ini menara siapa yang bangun? Kita. Dijawab rame-rame. Kita. Insinyurnya dari mana? Kita. Dananya dari mana? Kita. Yang mengerjakan siapa? Kita. Tidak ada seujung kuku pun dana dari luar negeri. Tidak ada pekerja ahli dari asing satupun. Saya bilang 100% murni Indonesia. Halal. Halal. Halalan thayyibah. Itu bagaimana beliau membangun spirit Sivitas Al-Zaitun untuk ayo kita bersama-sama membangun peradaban ini. Ini peradaban yang mengusung kemanusiaan. Ya tadi lepas dari segala macam background latar belakang yang kemudian mengkotak-kotakan manusia. Satu itu peradaban ya. Sudah clear ya? Bagaimana Syekh Panji Gumilang mewakafkan dirinya untuk Indonesia, membangun budaya, membangun negara, dan membangun dunia. Tiga. Budaya, negara, dunia. Sorry bos. Sepede apa bos? Sebuah kemandirian yang jelas-jelas saat ini juga dipersekusi, dikriminalisasi ya. Sebelum kita masuk ke surga, membangun negara, membangun dunia dengan budaya yang seperti ini, budaya yang memusuhi masing-masing anak bangsa, budaya yang sudah terpecah belah, budaya yang tidak percaya lagi dengan leluhur, budaya yang tidak percaya lagi dengan tetangga kanan kiri. Sepede apa Syekh Panji Gumilang mampu membawa budaya Indonesia, negara Indonesia tampil kepada dunia peradaban itu sendiri. Syekh memiliki satu prinsip, dan ini juga sering beliau sampaikan, bahwa olahraga beliau itu menentang arus, melawan arus. Itu olahraga beliau. Dalam makna, ya itu sudah menjadi satu konsekuensi. Ketika kita akan membangun budaya di tengah budaya yang ya begitu ya, itu harus berani itu.
Satu contoh. Sekarang kalau orang bernyanyi, itulah Indonesia gitu kan, itu selalu dikonotasikan sesuatu yang buruk. Indonesia peringkat kesekian pecandu narkoba. Indonesia peringkat kesekian korupsi. Maka nyanyinya sambil itulah Indonesia, sambil di sini. Nah ini akan dibalik oleh Syekh Zaitun ini. Dengan bangga, dengan gagah, itulah Indonesia. Ini, walaupun tadi berbagai konsekuensi harus ditempuh. Itu satu resiko yang beliau siap hadapi. Karena memang olahraga saya melawan arus. Usia 78 loh. Iya. Melawan arus. How come? Padahal katanya di undang-undang usia 75 tidak boleh. Ya, tuh. Itu harusnya begitu. Dan beliau nyatanya kan jalani. Sebagai bukti melawan arus itu seperti apa, ditunjukkan oleh beliau hari ini. Kita semua tetap berdoa. Semoga hakim yang menangani pra-peradilan beliau ini mengkabulkan permohonan beliau. Allah membuka pintu hati hakim yang menangani untuk mengkabulkannya. Bismillah. Kemandirian dan keberanian. Ya? Keberanian. Sempat kita bicara ya, ada istilah PD dan TD. Ya. Apa masuk ke dalamnya nggak? Masuk. Kayak gimana sih? Jadi melawan arus itu harus percaya diri. Oke. Tapi Syekh Zaitun mengingatkan ini ketika kami menempuh 2.727 kilo. 27. Dan sepeda itu keliling MBS pertama ya? Kita bahas ya? Jawa, iya. Oke. Beliau pesankan, kalian dalam bersepeda ini harus memiliki percaya diri, PD, harus itu. Namun, di sisi lain imbangi dengan TD, tahu diri. Kayak gimana sih maksudnya tuh? Contoh kalau bersepeda nih, yang tahu kondisi kita ketika kita tidak kuat, jangan nekat. Karena sudah disediakan fasilitasnya, ambulan, udah. Wah, nggak kuat nih, sudah tahu diri tuh. Bukan malu-maluin diri, bukan? Karena akan menjadi fatal ketika nekat meneruskan gitu. Percaya diri itu tidak boleh, waduh bisa tidak ya nanti nyampe finish. Harus percaya sampai. Oke. Tapi yang tahu kondisi kita itu ya diri kita, bukan orang lain. Maka jangan takut dicemooh orang lain. Oh, cemen, oh, cupu, nggak bisa sampai finish. Oh, gimana bisa ngebangun gitu kan? Oh, ya, emang kita siapa gitu. Ya. Seperti itu. Surganya sendiri gimana sih? Nah, tadi peradaban sudah ya. Sekarang bagaimana membangun surga? Jadi Syekh Panji Gumilang ini pernah mengajak seluruh sivitas Zaitun dan masyarakat bangsa Indonesia, mari wujudkan surga dunia. Agama manapun, pencapaian tertinggi yang dikehendaki adalah masuk surga. Betul. Walaupun dalam berbagai macam istilah ya. Ada jannah, ada heaven, betul. Ada nirvana. Iya. Semua mengerucut ke situ. Semua manusia itu bercita-cita husnul khotimah, berakhir dengan akhir yang baik, surga. Sementara surga itu sendiri bagaimana sih? Abstrak kan? Karena nanti nunggu mati baru ketemu. Betul. Ya kalau mau tahu surga ya duluan gitu. Duluan. Kalau sudah ditanya begitu nggak mau ya. Pengen aja udah duluan sih. Iya. Oke. Yang dimaksudkan oleh Syekh Panji Gumilang ini adalah surga ini memiliki ciri-ciri yang sudah digariskan oleh Allah di dalam kitab-kitabnya, kitab apapun itu. Dalam Al-Quran ada, dalam Injil ada, Zabur ada, Taurat ada. Itu ciri-ciri surga itu universal. Maksudnya ya sama. Ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Maksudnya apa itu? Secara bukti nyata kehidupan kita di dunia apa itu? Mestinya kita atur dari hulu ke hilir. Sungai itu ada hulu, ada hilir. Satu itu. Bukan berarti hilirisasi ya, bukan ya. Nanti ada huluisasi. Oke. Nah, kemudian ini kan masalah pengairan kan, tata pengairan itu. Nah, tapi di sisi lain ada juga air susu, sungai susu, sungai yang berasa madu. Berarti kan berbagai macam produk
Di dalam surga itu orang pengen apa ada. Pengen buah ini ada, pengen makan ini ada. Semua serba terjamin, ya kan? Ya. Kemudian kehidupannya tenang, damai. Wajah penghuni surga itu berseri-seri, awet muda. Jarang cemberut ya. Nah, itu satu ciri yang bisa diwujudkan di dunia surga itu. Saking abstraknya surga, orang menggambarkan surga dunia itu justru terbalik, sesuatu yang jelek. Contoh nih, maaf ya, prostitusi, tempat pelacuran, surganya lelaki hidung belang. Entah ya kok belang mesti hidung. Ya. Kemudian misalnya ada kasino, surganya para penjudi. Ada satu tempat yang bebas narkoba, surganya para pecandu narkoba. Kok surga sih? Itu saking bingungnya bagaimana menerjemahkan surga. Saking putus asa sih kayaknya. Putus asa ya, putus asa tidak, karena nanti nunggu mati sih. Iya, betul. Padahal di dalam doa sapu jagat kita ini, Muslim ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami dunia yang baik dan akhir yang baik. Akhir itu masa depan dong. Future. Bukan akhirat nanti nunggu mati. Ya. Dan itu sesuatu yang terlihat berarti ya, Iya, visioner kan? visioner. Oke. Dan lindungi kami dari azab siksa neraka, api neraka. Nah sekarang kita bisa mengukur sebenarnya kita hidup sekarang ini, hidup di neraka atau sudah di tatanan surga. Apa iya kalau satu negara di mana aparat penegak hukumnya disebut sebagai nomor 1 paling korup di satu kawasan, itu surga? Di mana ada seorang anak bangsa, putra bangsa yang membangun untuk negaranya, ini membangun, bertungkus lumus, membangun pendidikan, membangun ekonomi, pertanian, dan lain sebagainya, kemudian dikriminalisasi, dipersekusi, apakah itu surga? Surga versi nerakanya. Nah, maka saya mengajak, jadi semua ini bisa kita wujudkan bahwa kehidupan dunia yang baik menjadi jembatan menuju akhirat yang baik. Jadi nggak usah berpikir akhir sesudah mati bagaimana, jaminannya di surga, di dunia ini gitu. Kalau dunia kita baik, pasti surganya baik. Sebaliknya dunia kita amburadul, ya jangan berharap surga. Oke. At least ada wujudnya kan? Ada wujudnya. Ada bendanya ya? Ada. Kalau saya ingat bahasanya Prof. Imam Suprayogo itu, semoga sehat selalu Prof. Syekh Panji Gumilang itu sudah berkata di atas benda, bukan berkata di atas kata. Iya. Ya. Iya. Apa aja sih sebenarnya yang sudah di something like surga tuh, apa aja yang sudah diciptakan gitu? Ya. Yang Mas Juni tahu. Ya. Jadi gambaran surga disebutkan sebagai satu hamparan luas yang dinaungi pohon-pohon yang hijau. Itu diwujudkan oleh Syekh di Al-Zaitun. Di area 1.500 hektar lebih itu ditata betul penghijauannya, pohon-pohon yang ditanam, sehingga ketika sivitas atau santri melintas di panas terik dipayungi oleh pohon-pohon itu. Oke. Ya. Dan selalu ceria, selalu energik. Kemudian apapun buah-buah ditanam kan, pisang, nanas, durian, berbagai-bagai jenis. Kemudian padi sebagai makanan pokok. Berapa ratus hektar ditanam padi. Oke. Karena sesuatu yang serba ada itu ya harus diadakan. Sesuatu yang serba ada itu ya harus diadakan, bukan kemudian kalau bahasa
Jermannya ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Pak Asmin. Oke. Ujuk-ujuk mak bedunduk ada gitu loh. Apa itu? Ya. Artinya. Ya tidak kemudian celing, kemudian ada, serba ada. Bukan, itu harus diadakan. Proses. Ya. Di Al-Zaitun itu 1 hari tidak kurang harus menyiapkan beras untuk ditanak menjadi nasi 1,2 ton per hari. Kalau misal itu mengandalkan pasar lokal, penduduk gak kebagian dong. Dan nggak mungkin kita hanya bersumber dari pasar-pasar di sekitar Al-Zaitun. Maka menanam supaya keberadaannya terjamin, berkelanjutan, dan jangan sampai santri itu kelaparan. Itu bukan ciri surga lagi sudah. Iya, betul. Saya ingat banget loh. Ketika podcast saya pertama ya bersama Syekh, itu Syekh mengatakan lapar itu sakit. Iya. Makanya mungkin yang disampaikan Mas Juni kepada loggers, bagaimana Syekh Panji Gumilang mewujudkan surga dunia. Lanjut Mas. Nah, itu perjalanan beliau seperti itu. Maka hari-hari beliau itu bertungkus lumus berpikir bagaimana supaya pendidikan Al-Zaitun khususnya dan Indonesia pada umumnya itu maju. Bagaimana supaya terjamin permakanan, konsumsi santri, sivitas itu mendapatkan asupan-asupan yang menyehatkan, sehat dan menyehatkan. Maka semuanya harus dibeli, maksud saya semuanya harus dibuat. Kalau orang lain mungkin berpikir membeli, semuanya harus dibuat sendiri. Supaya menjamin bagaimana prosesnya kita tahu. Supaya tahu. Oke. Jangan kita mengkonsumsi minyak yang di situ ternyata dimasukkan bahan-bahan yang tidak untuk tubuh manusia. Iya, betul. Itu yang bisa menjamin ya diri kita. Maka semuanya dibuat sendiri, biaya sendiri, tenaganya juga tenaga sendiri. Maka surga itu diciptakan dengan kemandirian. Supaya nggak ada yang bisa ngeklaim. Oke. Iya. Kalau kita ngeklaim silahkan bareng-bareng ya nggak apa-apa ya. Bareng-bareng penghuni surga itu boleh dibuka. Iya, gitu. Kalau kemudian sudah ada yang menanam tapi tidak ikut menanam tapi ikut manen lah, ini yang udah tidak sesuai dengan ajaran ilahi. Kebersamaan banget ya. Ya. Even ya mewujudkan surga itu tadi sudah disampaikan oleh Mas Juni, GGS ya. Bukan ganteng-ganteng segala, tapi gampang-gampang susah gitu kan. Cuma karena kemandirian tadi. Ya. Dan bisa jadi karena dorongan tadi, budaya, negara, dunia. Iya, spiritnya itu. Gimana kita bisa berbicara kepada dunia kalau negara sendiri belum mampu memberikan pemakanan kepada rakyatnya? Iya. Terus kalau budayanya masih budaya garong. Nah, serem banget itu kata-katanya. Apa yang sering Mas Juni dapatkan sehingga gini, maksudnya apa yang Mas Juni rasakan ketika perwujudan dunia itu ada di sekeliling Mas Juni? Perwujudan surga. Ya. Yang pertama bersyukur ya. Sangat bersyukur dengan tunjuk ajar Syekh Panji Gumilang. Oh, ternyata surga itu seperti ini. Ada wujudnya, bukan sesuatu yang diangan-angan, bukan sesuatu yang kita dapatin nanti nunggu mati. Ya kalau matinya ketemu surga, kalau ketemunya neraka. Iya. Betul. Maka kita memastikan dunia yang baik ini menjadi jembatan kita menuju akhir yang baik, akhirat yang baik. Nah, karena sudah merasakan mendapatkan jaminan ini, ya enjoy di dalamnya. Kita yakini ini surga. Surga dunia yang kita ciptakan bersama, dengan kebersamaan, kemudian kemandirian, yang itu menjadi ajaran ilahi. Maka semakin mengokohkan kita untuk pengabdian kita kepada Allah. Itu tugas utama manusia itu beribadah, mengabdi kepada Allah. Wujudnya pengabdian ya ini. Jadi perintah Allah itu, ayo wujudkan surga di duniamu. Iya. Kan begitu. Al-Qasas ayat 77 kalau nggak salah, saya ingat saya. Oke. Iya, sesungguhnya ya walaupun tidak ujuk-ujuk. Terus tadi bahasa Tegalnya? Mak bedunduk. Bahasa Jermannya gitu, ujuk-ujuk mak bedudut gitu kan.
Ya walaupun harus ada proses, artinya bisa dilakukan. Bisa. Ya. Bisa dilakukan. Ya seperti tunjuk ajar yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang. Oke. Terus saya kemarin terus terang ya, kemarin tuh ada rombongan pendeta, ya, rombongan pendeta berkunjung ke Al Zaitun. Terus saya kebetulan juga ikut meliput. Betapa mereka excited ya melihat Al Zaitun, bahkan mereka bilang wah ini surga sesungguhnya gitu loh, inilah surga dunia. Saya kepikir oh nyambung banget nih gitu dengan sahabat-sahabat atau saudara-saudara dari pendeta-pendeta gereja di Subang itu mengatakan ini the real surga, ini surga dunia. Nah, apakah Syekh Al Zaitun sejauh itu berpikirnya memang yang sekarang sedang diciptakan itu bukan hanya untuk saya dan Sivitas Al Zaitun? Iya. Kan terbukti dari spirit lagu tadi, Mars Al Zaitun, membangun budaya, membangun negara, membangun dunia. Berarti membangun negara itu bukan dalam konteks keislaman, maksudnya hanya untuk Muslim, tidak. Negara itu kan ada berbagai-bagai di situ. Ras, suku, agama. Maka ketika peringatan 1 Muharram, kalau di Al Zaitun disebutnya peringatan 1 Syuro, itu mengundang berbagai-bagai perwakilan umat agama, seluruh agama yang ada di Indonesia, bahkan kepercayaan pun juga ada. Oke. Terus jadi untuk mengajak, untuk menunjukkan bahwa ini loh, satu ciri penduduk surga itu bisa kita buat tenang, damai, tidak ada kericuhan, tidak ada keributan karena perbedaan. Surga itu begitu. Dan ini senantiasa beliau ingatkan kepada seluruh sivitas, seluruh santri untuk mengulang-ulang itu dalam anthem Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Yang stanza 2, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Mulia, kaya. Stanza 3, Indonesia tanah yang suci. Sakti, suci dan sakti. Iya. Tanah kita yang sakti, itu kan ciri surga itu. Surga itu suci dari ini dan itu yang tidak diajarkan dalam ajaran ilahi. Maka kita bisa mengukur karena itu wujud, kita bisa mengukur sekarang ini kita hidup di tatanan surgawi atau tatanan nerakawi. Nah, itu ajakan saya Panji Gumilang seperti itu. Jadi bahkan sampai menjadi jembatan menuju akhir yang baik, akhirat yang baik. Kita tidak usah berpikir nanti sudah mati, kita sudah persiapan di dunia ini. Dan ada pemikiran terbalik tuh, maka manusia lebih cenderung mengejar akhirat yang abstrak tadi. Terus ada satu pendapat bahwa dunia ini bukan tempatnya manusia. Asal manusia itu dulu dari surga. Kan begitu ceritanya, Adam Hawa itu di surga dulu. Ya, betul. Maka untuk apa kita pelihara dunia? Udah di dunia serabutan, udah cuek untuk mengejar akhirat itu kan. Dunianya ditelantarkan. Padahal tadi kebalik, dunia itu menjadi sarana untuk mendapatkan akhirat yang baik. Kenyataannya, ketika yang terjadi sekarang gitu kan, ini kan cukup cukup berat lah untuk menyampaikan konsep yang sudah dilaksanakan oleh Syekh Panji Gumilang dan berhasil, tanda petik ya, terlihat beras swasembada gitu. Tadi juga saya sempat ya, kebetulan tadi ada Ko Alvin, Alvin ya ke Al Zaitun, Alvin Lim betul, penasehat Syekh Panji Gumilang untuk pra peradilan ini ya. Itu saya dengar langsung tuh
dari orang yang ngurus beras, saat ini beras di Al Zaitun itu masih ada 700 ton surplus. Iya, untuk 7 bulan ke depan. Itu yang saya ingat. Di luar panen yang baru. Di luar panen nanti bulan Juli. Betul. Nah, pernah tahu nggak Mas Juni, gimana caranya Syekh Panji Gumilang mengajak bangsa Indonesia untuk yuk sama-sama, yang katanya Indonesia itu bukan lautan, hanya kolam susu, gitu kan? Kail dan jala cukup menghidupimu, tinggal tancap apa? Tongkat, kayu batu jadi tanaman. Ini susah loh menurut saya ketika kita ingin menyampaikan ide mulia ini kepada bangsa Indonesia. Iya. Apa yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang? Iya. Jadi Syekh Panji Gumilang ini di dalam menggarap lahan pertanian milik Al-Zaitun melibatkan petani-petani warga sekitar. Itu banyak, ratusan orang. Dan banyak lagi yang ingin bergabung, namun karena di situ ada syarat tidak ketentuan tidak boleh merokok ketika bekerja, ya. Itu banyak yang tidak tahan. Bukan karena Al-Zaitunnya menolak, bukan. Masyarakat pengen banyak berbondong-bondong. Tuh clear ya, karena nggak tahan ngerokok. Karena memang ada syarat dan ketentuan ketika mereka bekerja. Hanya itu saja, setelah pulang ke rumah, ya sudah, itu hak mereka. Ya, it's your business, man. Iya, banyak. Dan kemudian mengangkat kemampuan ekonomi petani-petani yang ikut menggarap lahan Al-Zaitun itu. Dan mereka menjadi di atas garis ekonomi rata-rata masyarakat. Nah, ini kan berbicara IPM. Ya. Indeks Pembangunan Manusia. Setuju. Oke, sip. Dan itu kontribusi terhadap perhitungan IPM Kabupaten Indramayu dong. Yang konon katanya di bawah rata-rata. Nah, iya. Nah, ini cara Syekh untuk menularkan, ayo kita bangun surga. Itu begitu. Dan di dalam sistemnya, sistem bagi hasil ya, antara Al-Zaitun dan para petani penggarap. Nah, ada satu trik yang ini mungkin belum dilaksanakan di luar ya. Biasanya kalau di luar itu ngasih untuk beli pupuk, kemudian beli benih, itu dengan uang cash. Yang ini dampaknya adalah ya digunakan untuk yang lain. Untuk beli motor, tidak terkendali kan. Nah, kalau di Al-Zaitun ini, Syekh Panji Gumilang, triknya adalah diberikan dalam bentuk yang diperlukan. Benih ya bentuknya benih, bukan uang. Tapi ada nilainya. Oh gitu? Iya. Pupuk bentuknya pupuk, bukan uang. Suruh mereka beli, bukan. Obat-obatan sediakan oleh Al-Zaitun. Maka berhasil. Tepat sasaran. Dan ada tim pengawas pertanian dari Al-Zaitun mengawasi kinerja petani. Nah, inilah gagasan inilah yang kemudian setelah melihat dalam skala kecil di Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang berani untuk membayar hutang Indonesia dari penataan pertanian. Tanah Indonesia kalau saya bilang searat-arat yang bisa dipakai untuk menggarap pertanian. 1, membayar hutang. 2, kemandirian pangan Indonesia. Saya yakin betul itu bisa diwujudkan. Tapi syaratnya dengan niatan yang lurus. Kalau turun dana kemudian dikorup, wah, kapan jadinya? Dan saya ingat betul deh, waktu YouTube-nya itu Syekh pernah bilang, kalau zaman Belanda ya, zaman Belanda, penguasaan lahan oleh petani itu sangat merugikan. Sehingga ya mereka saja, penjajah saja yang diuntungkan. Maka disebutnya kan tanam paksa. Kalau ini tanah seluas ratusan hektar yang dimiliki oleh Al-Zaitun, itu diajak para petani lingkungan untuk bersama-sama menggarap. Artinya
surga itu juga termasuk di dalamnya bersama-sama membangun dan bersama-sama ya sudah keahlian atau kebisaan Anda apa maka yuk bareng-bareng. Iya. Ketika padi itu kan tadi sempat juga lewat nih ada padi apa Keza ya? Kaze dan Hoshihikari. Iya. Kaze untuk bikin sushi, sashimi dan Hoshihikari. Itu santri katanya ya? Iya. Itu menjadi lahan praktikum santri kelas 10. Terus Mas, kalau santri sudah diajarin saat ini ya, itu kan levelan SMA ya? Iya. Sudah diajarkan, ya ditunjuk ajar, mampu menanam padi, terus ketika dia kuliah, ya sudah memiliki pengalaman yang lebih dari. Makanya, udah jatuhnya diskusi kali dengan para dosennya. Iya. Saya sudah melakukan, tidak terbantah itu. Mau ngomong apa kalau orang sudah melakukan dibanding dengan teoritis. Dan itu informasi yang saya dapat juga, lahan itu akan terus dilakukan sebagai pembelajaran dari para santri. Kaze, Hoshihikari. Dapat nggak informasi sudah dipanen belum? Sudah dipanen. Hoshihikarinya atau Kaze-nya? Kaze-nya. Kaze. Kalau Hoshihikari yang di tempat umum, artinya di tempat umum santri, yang lahan zaitun yang ditangani para petani tadi, Hoshihikari. Saya menetapkan satu masa nanti seluruh sivitas santri makan beras Hoshihikari. Kayak sultan kita ya. Oke. Santri Al Zaitun keren banget. That's why ketika Syekh Panji Gumilang tuh nggak hanya sekedar ngomong dan tadi juga nih ini pengalaman hari ini ya. Pengalaman hari ini Loggers nih saya keliling terus dipandu oleh Pak Halim ya. Itu menyampaikan juga bahwa ini yang paling keren. Yang bikin saya langsung ini Mas Yuni berpikir ya. Syekh Panji Gumilang itu nggak pernah keluar dari lingkungan Mata Zaitun. Iya. Ditanya nih kita semua saat itu dalam mobil tuh, ditanya. Kenapa? Ya karena pertama Syekh Panji Gumilang itu ya pemimpin pesantren Al Zaitun. Iya. Dan yang kedua, lah ngapain keluar? Di sini aja kerjanya banyak. Iya, betul. Bener nggak? Bener. Gimana bisa ngejelasinnya kepada kita semua? Ya itu tadi yang saya sampaikan di awal bahwa fokus hari-hari Syekh Panji Gumilang ini bagaimana memajukan pendidikan, memajukan ekonomi Az-Zaitun. Banyak persoalan yang beliau harus tangani di dalam lingkungan Az-Zaitun. Penataan lahannya, nanti setelah ini ditanam padi ditanam apa. Masya Allah. Kadang ada pertanian yang tumpang sari, tanam jagung dengan cabai, dengan kedelai. Dan beliau itu tidak pernah berhenti meneliti. Itu pernah ada satu quotes dari Syekh Panji Gumilang, kalau ingin maju, negara ini harus berani dan jangan berhenti meneliti. Dan itulah beliau lakukan. Dan satu rumpun padi itu beliau hitung malainya berapa, per malai itu bijinya berapa, dihitung. Saya pernah lihat beliau menghitung. Zikir beliau itu, tasbih beliau itu bulir-bulir padi ini. Maka kalau di dalam ayat Al-Quran atau kitab-kitab yang 700. lain, satu bulir jadi 10. Iya. Satu bulir 10 terus 700. Iya, dengan meneliti itu tadi. 1 hektar ini pengen panen berapa ton? Untuk meningkatkan itu kan harus mencari varietas yang paling bagus. Iya kan? Sehingga hasilnya melimpah. Itu yang beliau hari-hari lakukan. Lah, keluar untuk apa? Mana sempat itu? Mana sempat KTM nih nggak sih? Wah ngaco nih bener nih. Ngaco ini bener orang ini nih. Masya Allah. Loggers, for your information ya. Jarak nih dari asrama Santri Al Zaitun ke Gate Utara itu berapa kilo Mas? 4 kilo. 4 kilo lebih ya? 4 kilo lebih. 4 kilo lebih gitu loh. Terus ya kan itu artinya udah jauh dari apa sih carut marutnya dunia, ya? Iya. Betul ya? Iya. Terus ada framing ini, framing itu segala macem.
Mikir nggak sih? Susah diajak untuk masuk surga. Ya, terus Mas Juni, itu hal-hal yang memang mainstream nggak sih? Artinya harusnya semua bisa nggak sih? Bisa. Bisa ya? Bisa. Karena itu menjadi cita-cita universal tadi. Cuma Dan mengadopsinya juga dari Al-Quran kan? iya, ajaran ilahi itu, Ya. pijakan Syekh Panji Gumilang tidak pernah lepas dari itu. Maka tadi semua agama apapun secara keinginan universal pasti menginginkan surga. Sambil tidak berbuat apa-apa untuk dunianya. Padahal dunia ini perlu untuk menjadi jembatan ke surga tadi. Hal apa lagi yang bisa diceritakan kepada loggers tentang peradaban dan surga? Konsep Syekh Panji Gumilang yang dikriminalisasi. Banyak konsep tentang kesejahteraan. Jadi manusia hidup di dunia itu sama, secara universal pingin sejahtera. Tapi sejahtera yang dikehendaki oleh Syekh Az-Zaidin, mari kita wujudkan sejahtera ini bersama-sama. Nahniyah, bukan ananiyah. Kalau nyari kesejahteraan masing-masing, gampang. Maka dikatakan negara bisa dikatakan miskin, tapi personalnya itu kaya. Ada. Negara disebut miskin nih. Tapi kalau dikorek data, ini orang-orang terkaya. Ada di situ. Bermakna untuk mensejahterakan satu negara, satu bangsa, itu harus bersama-sama. Tidak boleh sendiri-sendiri. Saya punya apa, kamu bisa apa, gitu ya? Iya. Oke. Dan itu dibutuhkan figur pemimpin yang bisa memberikan keteladanan. Syekh Panji Gumilang ini sosok figur pemimpin pendidik yang mengutamakan keteladanan. Contoh. Satu contoh misalnya tentang OKG, olahraga kebugaran kaki. Sebelum beliau memerintahkan itu, beliau sudah menjalankan. Stop, jangan merokok. Sebelum itu beliau memang tidak merokok. Dan banyak hal lain yang semua itu diteladani oleh beliau. Usia 70 tahun up, beliau mencapai strata S2. Itu kalau bukan teladan untuk apa? Bahkan dosen pembimbing beliau yang sempat ketemu dengan saya, itu heran, saya itu nyari apa lagi? Wong biasanya orang pendidikan sampai S2 itu untuk mengejar strata kerjanya, peningkatan karir. Lah saya kok masih menempuh S2 untuk apa? Ya itu tadi untuk keteladanan. Supaya jangan omong doang. Iso ngajar, ora iso ngelakoni, apa itu namanya? Jarkoni. bisa mengajar, bisa mengajari, tapi tidak bisa menjalani. Nah, kamu jangan ngerokok ya sambil. Nanti kalau bisa nyari duit sendiri baru. Iya. Nah, itu pendidikan yang Dari doktrin tuh. iya. Itu yang ada dalam sosok Syekh Panji Gumilang, keteladanan. Kan Syekh lagi menjalankan prosesnya. Pengaruh nggak sih dengan in out, dengan aktivitas keseharian di Al Zaitun? Alhamdulillah dari tunjuk ajar yang sudah disampaikan panjang ini ya, semua tetap berjalan. Pembelajaran berjalan, pendidikan santri berjalan. Ini sudah berjalan berapa tahun ini? 1 tahun kan? Saya tidak berada di Al Zaitun. Hampir 1 tahun. Ya. Jadi memang sudah menciptakan tatanan sebenarnya. Iya. Sehingga ya seperti biasa kelaziman ya. Hanya ada catatan-catatan tertentu yang itu menjadi susah dibanding sebelumnya. Misalnya transaksi keuangan. Karena rekeningnya diblokir, otomatis kan harus seperti urusan santri harus bayar cash kan. Itu kan resiko. Wali santri bawa uang sekian cash, datang ke Al Zaitun dari berbagai daerah, kan resikonya lebih tinggi dibanding transfer. Maka mbok yao,
Apa ya Mbok Yao? Mbok tuh ibu ya, bukan ya? Apa sih? Harapan, kita berharap. Oke. Harapannya kembalikanlah itu yang diblokir-blokir yang untuk kepentingan pendidikan itu. Semua buat pendidikan kok ya? Iya. Jadi agak merepotkan di situ. Resiko, ya kan? Resiko orang bawa uang cash. Ya, mestinya adalah kebijakan-kebijakan itu. Tapi saya ingat sih, ya lagi-lagi di zikir Jumat ya, Ya. apa uang kita pasti kembali, karena ini adalah negara Pancasila, itu. Ya. Kemudian ada nggak sih pesan-pesan khusus, even ya beliau sedang menjalankan proses itu gitu, kepada seluruh sivitas Mahat Al-Zaitun. Ya. Apa sih pesan khususnya? Ya sekaligus closing statement Ya. untuk EMBS 3 ini. 4 tetap ada dong ya habis ini. Oke, lanjut ya. harus ada. Siap. Silakan. Jadi pesan Syekh Zaitun pada sivitas, pada santri, tetap fokus kepada apa yang menjadi tanggung jawabnya. Santri belajar, orang tua mencukupi kebutuhan santri. Jangan pikirkan apa yang Syekh hadapi. Syekh akan menghadapi dan menyelesaikannya. Itu pesan beliau. Bukan bagian dari keinginan saya untuk akhirnya juga Anda merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Mas Jun. Bukan, tapi ini untuk menggarisbawahi bahwa ini pendidikan, bos. Gitu loh. Ini pendidikan, bukan yang lain. Alvin Lim udah bilang juga. Kemari makanya katanya ke Al-Zaitun. Tadi saya podcast sebelum podcast dengan Mas Juni, Indonesia Must Be Strong 3 ini saya podcast dengan Alvin Lim. Alvin Lim bilang nggak ada seperti yang diceritakan. Nggak saya temuin katanya. Alvin Lim sudah ke segala penjuru. Ya, beliau kan saat ini adalah lawyer pra-peradilan Syekh Panji Gumilang. Ya, jadi pun yang disampaikan oleh Mas Juni tadi, Mbok Yao dikembalikan. Ingat loh, sampean juga punya cucu dan cicit loh. Itu ya Mas ya? Iya. Ada lagi Mas, silakan. Satu lagi. Ya. Khususnya kepada Yang Mulia Bapak Hakim yang menangani kasus Syekh Panji Gumilang. Saya secara pribadi, dan ini menjadi doa seluruh sivitas Al-Zaitun, santri Al-Zaitun, agar Yang Mulia Bapak Hakim terbuka pintu hatinya dan mengkabulkan apa yang menjadi harapan Syekh Panji Gumilang untuk bebas dari segala tuntutan dan tuduhan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan hidayah kepada Yang Mulia Bapak Hakim. Ya, dari saya juga boleh kan, Bapak Hakim. Saya tahu sih namanya, karena saya juga sering liput. Clear kok, ya saya sebagai media loh. Ya, saya sebagai media, clear. Saya juga sudah keliling Mahat Al-Zaitun, saya juga sudah bertemu dengan para santri, saya juga sudah podcast dengan Alvin Lim. Ya, saya thanks untuk Ko Alvin Lim atas podcastnya. Clear, nggak ada apa-apa. Ini murni berapa persen terserah gitu kan, unlimited persen. Ini pendidikan doang, bukan yang lain-lainnya, nggak ada itu semua. Ya, makanya Pak Hakim nonton nih Indonesia Must Be Strong 3. Narasumbernya the only one, Mas Juni. Thank you Mas Juni Ya, atas sama-sama. IMBS 3-nya. Ditunggu nih IMBS 4 karena ini memang akan menjadi episode yang nantinya sebagai literasi juga. Ya. Literasi pelengkap dari pemikiran-pemikiran Syekh Panji Gumilang. Ya. Saya H.A. Nasution, Mas Juni dari tadi ya. dari tadi.
Alumni 2727. Alumni 2727. Apa itu 2727? Silakan cari sepeda 2727. Terima kasih. Tetap di Log is Files IMBS Indonesia Must Be Strong. Tetap bersama kami. Assalamualaikum. Merdeka.